Ya, kita gabung lagi. Bisa terlihat Excel yang ada di layar ya. Bisa, Pak. Oke, ini kita butuh hanya 3 kolom. Yang isinya bebas mau diisi berapa bilangan positif. Yang jelas kita ambil aja ini X, ini Y, ini Z. Z itu apa? Z itu fungsi peluangnya. Kita mulai dari 0 dengan selisih 0,2 misalkan sama. Apakah harus 0,2 Pak? Boleh, bebas. Karena kan kontinu. Boleh 0,1, 0, berapa gitu. Nah ini sampai berapa yang diminta? Ya terserah mau sampai 10, 100 terserah. Tapi kalau 100 ya panjang sekali toh. Nah, saya ambil 10 aja. Karena 10 udah bilangannya banyak. Kita beri nilai fungsi peluangnya dengan rumusan eksponensial dari min X, X-nya taruh sebelah kiri, min Y, Y-nya sebelah kanannya, tutup kurung. Ketemu 1. Hasil yang lainnya tinggal di copy ke bawah. Selesai. Ya toh? Nah, ini kita gambar dengan cara di blok semua. Insert chart, mau pilih yang mana. Ini nanti ada banyak pilihan, terserah. Kita pakai karena di sini harusnya di 3 dimensi. Perhatikan di 3 dimensi yang oleh Excel ternyata tidak ada. Nah, ini yang adanya seperti ini tapi tidak sesuai. Jadi untuk Excel hasil kurvanya karena di sini yang 3 dimensi hanya cuma ini surface, di aplikasi saya seperti ini. Ini X, Y-nya di sini bukan sampai 51 ya, di sini sampai 10 tadi karena ini Z-nya yang ke atas. Di sini kurang informatif, jadi ke sana ke kanannya ini Y, ke atasnya Z. Kalau Anda mau aplikasi yang lain, boleh seperti MATLAB, lebih bagus yang memang layak dipakai oleh matematik, MATLAB, atau Maple, atau program yang lain. Yang jelas harus 3 dimensi. Ya. Ini X, Y-nya ke samping, Z-nya ke atas. Jadi nilai-nilainya sesuai dengan koordinatnya. Kalau diedit ini bisa ya. Format-formatnya ini teknis bagaimana mengedit dari gambar yang ditampilkan Excel. Karena di Excel di sini belum bisa digunakan untuk 3 dimensi, terbatas di 2 dimensi, sehingga kita nggak puas dengan gambar yang ini. Kita bisa menggunakan aplikasi yang lain. Ini nilai-nilai fungsinya. Nilai-nilai fungsi. Boleh juga pakai 01 juga bisa. Jadi di sini 0, 1, 2, 3 begitu, selisih 1. Karena di sini boleh berapa saja. Sehingga nilai fungsinya seperti ini. Yang kita gambar, yang kita butuhkan bukan hanya Z, tapi X, Y, Z. Karena ada di dimensi 3. Jadi kalau Mbak Nabila tadi 2 dimensi, itu hanya pada Y saja. X-nya nggak ada. Maka nanti kalau hanya pada Y, pada X, itu harus digabung menjadi 3 dimensi. Karena saya di aplikasi belum saya install MATLAB sehingga belum bisa menggambarkannya. Sehingga nanti sampai coba sendiri menggunakan aplikasi yang setelah Anda pelajari di kuliah, terutama MATLAB atau Maple. Bisa ya?
Saya kira cukup untuk simulasi. Memang Excel banyak keterbatasan, terutama di 3 dimensi. Paham ya? Yang penting tahu bagaimana seharusnya. Oke. Nomor 1 saya kira tuntas. Sekarang nomor 2. Nomor 2 yang mau dibahas nomor berapa? Dari kelompok 2, 4, dan 6. Yang bedakan hanya fungsinya saja. Sekarang 2 berapa yang mau dibahas? Kelompok berapa yang mau bahas? Nomor 1 dan nomor 2 kan hanya beda fungsi. Iya toh? Jadi saya kira masih adakah yang perlu dibahas? Kalau cara gambarnya sama. Cara menghitung fungsi kumulatif sama. Nomor 2, apakah ada yang perlu dibahas? Sama juga nomor 3, hanya beda fungsinya saja. Apakah perlu dibahas? Perlu. Yang nomor berapa? Silahkan. Perlu itu nomor berapa? Nomor berapa yang perlu? Itu kan nggak ada yang perlu dong. Nggak ada yang perlu. Nomor 1, 2, 3 selesai. Nomor 4. Nomor 4. Sekarang bagian apa yang perlu? A, C, E, atau G? Pengintegralannya itu, Pak. Yang mana? Nomor berapa? Bagian apa? Yang nomor 4. Nomor 4. Iya. Nomor 4 bagian. Cara nyari integralnya itu, Pak. Susah. Ya, bagian A, B, C. A aja kan? Yang A. Yang A. Kelompok siapa yang mau mencoba membahas? Fungsi kumulatif gabungan. Yang A, fungsi kumulatif gabungan dengan fungsi peluang bivariate gamma. Carilah fungsi kumulatif gabungan atau integralnya. Bagaimana? Ada yang mau mencoba? Kelompoknya? Kelompok siapa? Integral, karena di sini fungsi kumulatif, jadi integral dari fungsi peluangnya. Karena di sini ada 2 variabel X dan Y, maka kita bisa menggunakan double, yaitu integral 4 terhadap X dan Y. Ya, di sini variabelnya X-nya dan Y, karena kita di sini fungsi yang kompleks, ingat kalkulus 2. Kalkulus 2, kalkulus 3 ya. Kalkulus kelas 3. Kalian di sini multivariate, kalkulus 3 kayaknya.
Multivariate itu kalkulus 3, kalkulus perubahannya. Di sini menggunakan integral lipat. Integral lipat berapapun tetap bisa kita selesaikan yang jelas satu persatu, ya kan, tidak bisa barengan. Jadi integral terhadap X dulu kita selesaikan, integral terhadap Y demikian. Coba kita tuliskan integral lipatnya karena di sini fungsi kumulatif X dan Y, dan di sini adalah F besar X Y. Di sini adalah fungsi peluangnya berupa fungsi gamma. Karena ada dua variabel namanya bivariate gamma. Ya, ada beta pangkat alfa, di situ ada dua variabel yaitu X dan Y. Ada gamma alfa, ada gamma. Karena di sini alfa itu mungkin untuk X-nya, gammanya untuk Y. Ini ada gamma lagi sebenarnya ya. Ini ada gamma ya, ini juga gamma. Itu Y bukan, ini gamma. Apa bedanya? Sama-sama gamma, bedanya apa? Nggak tahu? Nggak tahu, Pak. Nggak tahu ya. Ini juga, ini bacanya apa ini? Sigma. Kalau ini? Sigma. Sigma, sama-sama sigma, bedanya apa? Beda bentuknya, Pak. Nah, itu enggak akademik. Beda bentuknya jelas beda. Tapi maksudnya beda apa? Bedanya kok bisa sama-sama sigmanya. Ini untuk apa, ini untuk apa? Kalau yang sigma pertama itu biasanya buat summarize, Pak. Kalau ini? Nah, yang itu nggak tahu. Tahu nggak bedanya ini dengan ini? Hah? Sama A-nya kan? Iya. Apa bedanya? Penggunaan Kapital dan apa itu? Dan Kapital. kecil. Ya, huruf kecil, huruf besar gitu aja lah. Jangan pakai kapital, Ya. kapitalisme. Huruf kecil, huruf besar. Jadi kalau penggunaannya dibedakan, terserah mau digunakan apa. Ya kan? Itu kan hanya penggunaan aja. Yang jelas ini A, huruf besar. A, huruf kecil. Kalau penggunaan kan terserah yang menggunakan, mau digunakan untuk apa saja. Ya, jadi jangan membedakan dengan cara penggunaan, karena penggunaan tergantung menggunakannya. A besar digunakan untuk nama orang, apa nama orang nggak boleh pakai A kecil, kan enggak. Nah, jadi penggunaan itu sangat subjektif. Jadi jangan membedakan dengan cara ini digunakan itu bukan. Ini sama. Kalau gamma ini adalah huruf besar, ini huruf kecil. Sigma ini huruf besar, ini sigma kecil. Jadi huruf di dunia ini ada kapital, dalam arti kata biasa kita huruf besar. Pak, huruf besar ini juga huruf besar, Pak. Besar lagi, Pak, ini. Tapi maksud kita bukan itu, toh. Tentu huruf besar itu sama dengan kapital. Huruf kapital. Kalau huruf kecil apa, Pak? Nah, ini masalahnya. Kalau kapital berarti bukan kapital. Kalau huruf kecil. Jadi kita pakai huruf kecil, huruf besar. Maknanya ya sama dengan huruf kapital kalau huruf besar. Nah, ini bahasa Latin, bahasa Sanskerta pun ada huruf kecil, huruf besar. Yang nggak punya huruf kecil, huruf besar itu apa? Bahasa Arab. Iya kan? Iya. Huruf Arab itu enggak ada besar kecil, semuanya sama, bak besar bak kecil ya sama saja. Ya, jadi semua di mata Allah sama.
Jadi di sini huruf besar, ini huruf kecil, ini gamma besar, gamma kecil, sigma besar, sigma kecil. Termasuk alfa, beta, semuanya ada huruf besar, ada huruf kecil. Delta ada huruf besar, huruf kecil. Nah, kembali ke sini. Ada alfa, ada gamma. Ini juga gamma, ini gamma besar. Gamma fungsi terhadap gamma kecil. Ada variabel X, pangkat alfa min 1, ada variabel lagi Y min X. Ini ada pangkatnya lagi. Gamma min 1, E kali beta Y. Nah ini kalau kita mengerjakan fungsi ini, integral satu aja, susah kan? Jangankan integral lipat, integral 1/1 ini terhadap X. Ada fungsi gamma. Ini karena besar, nggak cukup. Kita ambil satu aja dulu. Integral dari sebuah, ini saya tulis lengkap deh ya Pak. Kita gamma per fungsi gamma, alfa fungsi gamma. Gamma dengan X pangkat alfa min 1, Y min X, pangkat gamma min 1, E pangkat min beta gamma. Min beta Y ya. Min beta Y, bukan beta gamma. Ini kita integralkan terhadap X dulu. Boleh X dulu, boleh Y dulu, terserah. Yang penting satu-satu. Kita perhatikan, ini adalah sebuah bilangan konstanta. Ya kan? Yang punya variabel X cuman ini. Ini dan ini. Maka ini dianggap konstanta. Ini kita uraikan. Yaitu X pangkat alfa min 1. Yang ini kita uraikan juga. Y pangkat gamma min 1 min X pangkat Y min 1. Gamma min 1. Iya toh? Ini konstanta. Ini konstanta. Jadi dua variabel ini yang kita lihat. Ini dianggap konstanta. Setiap konstanta kalau diintegralkan tetap kan tidak berubah, dikumpulkan jadi satu, taruh di depan. Nah ini ada fungsi, fungsi ini digabung dengan fungsi ini. Pangkatnya berbeda, variabelnya berbeda. Iya toh? Karena ini variabelnya berbeda, nggak bisa jadi satu. Bisa jadi satu nggak? Nggak bisa, karena ini X, ini min X. Nggak bisa jadi satu. Karena nggak bisa jadi satu, maka kita bisa menggunakan, ini dianggap sebagai fungsi Gx. Ini Hx. Yang lain konstanta. Jadi bisa kita sederhanakan dalam bentuk konstanta C, Gx, Hx, Dx. Di kalkulus dulu pernah ingat kan ada fungsi double komposisi diintegralkan. Atau ditulis dalam bentuk integral U dV. Masih ingat integral U dV? Ingat kan integral U dV? Namanya integral apa namanya? Integral Parsial. Nah, integral parsial. Integral U dV, siapa yang U, siapa yang dV? Ini kita anggap U, ini kita anggap dV. Seterusnya, kalau sudah tahu tekniknya, seterusnya kan bisa kan, karena sudah dipelajari di kalkulus. Ya. Nah, ini sudah selesai untuk X. Nah, untuk Y gimana? Dengan cara yang sama, setiap konstanta dijadikan satu, yang variabel Z kan cuma satu, ini aja dan ini.
Jadi sama, ada dua fungsi tetap pakai U dV. Integral U dV sama dengan apa? Masih ingat? Integral U dV sama dengan apa? UV. Ya, Mas Hendra lanjut. UV. UV min integral V kali DU. Nah, hafal kan? Ya, begitu. Jadi, sampai misalkan U itu ini, dV itu ini. dV itu yang punya D itu dV. Sehingga U apa, V apa, DU apa. Sehingga nanti akan masuk ke rumusnya integral U dV sama dengan UV min integral V DU. Bisa ya? Yang penting bisa dan tahu tekniknya. Prakteknya mungkin perlu ketelitian. Sebenarnya secara manual bisa toh. Nah, kalau memang nggak mau lama secara manual kan harusnya Anda menggunakan aplikasi. Aplikasi integral apa yang dulu pernah diajarkan? Pakai apa? Pakai? Enggak pernah berarti. Kemarin udah nyoba pakai Maple, Pak. Pakai Maple. Ya, boleh pakai Maple integral. Lepas kalau pakai Maple itu langsung hasilnya. Enggak apa-apa, hasilnya langsung. Tekniknya kan pakai UDV. Yang penting hasilnya ada. Masalahnya hasilnya nggak keluar, Pak. Hasilnya nggak keluar, berarti mungkin perintahnya ada yang keliru. Jadi sampai di sini mungkin ada yang keliru dalam perintahnya, teknisnya itu. Ya, pasti keluar. Mungkin ada yang keliru penulisan perintahnya ya. Oke, Pak. Mungkin. Boleh pakai yang lain kalau misalkan Maple kan semi program kan ya. Semi program ada integral dalam kurung bla 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 gitu kan semi program. Ada sebuah aplikasi yang tinggal menulis persamaannya, tinggal diklik kanan, mau dipilih, mau dicari gambarnya bisa, mau dicari turunannya bisa, dicari integralnya bisa, langsung hasilnya. Aplikasi apakah itu? Ada yang tahu? Oh, belum pernah berarti. Aplikasinya namanya adalah SWP. Belum pernah dengar? Belum. Scientific Workplace. Jadi ini workplace sama dengan dokumen, tapi miliknya orang sains. Artinya rumus-rumus bisa kita masukkan. Rumus pun boleh kita masukkan dan bisa kita blok, kita klik kanan, mau dimunculkan gambar, mau dicari hasilnya, mau dicari integralnya, turunannya, terserah, semua ada. Silakan kalau tertarik browsing internet SWP, Scientific Workplace. Itu Kalau, installnya di laptop nggih, Pak? Oh iya, bukan Android, ini Windows. Android itu terbatas ya, karena ini banyaknya orang menggunakan sains langsung pakai laptop aplikasi Windows. Itu untuk sementara fungsi kumulatif bisa dipahami ya, cara mengintegralkan 2 lipat. Nomor 4A sudah? Ada yang mau ditanyakan untuk dibahas? 4 bagian apa? Nomor 3, Pak. Kembali nomor 3. Mundur. Nomor 3 apa? Yang nomor 3 itu kan sebenarnya hanya beda fungsinya saja. Enggak, tapi bingung itunya, Pak. Kan ada C-nya juga itu, Pak. C sebuah konstanta. Enggak. Yang saya tulis C sama dengan 10. Iya toh? Enggak. Terus? Itu, Pak, nyoba dibahas tiga yang
C, Pak. 3C. Peluang X kurang dari Y. Ya. Nggih, Pak. Untuk mencari peluang dari nilai-nilai X yang kurang dari Y. Karena ada dua variabel X kurang dari Y. Ini nilai-nilai X-nya, karena ini adalah fungsi kumulatif, nilainya peluang-peluangnya kan banyak. X yang kurang dari Y. Nah, di sini Z-nya bukan bilangan tertentu, tapi bilangan yang bebas, ya kan? Beda dengan yang tertentu. Misalkan ini. Kalau ini kan tertentu, X kurang dari 3. Berarti kalau X kurang dari 3, karena ini kontinu, maka integral dari 0 sampai 3 dari fungsi peluangnya. Z-nya, bagaimana Z-nya? Z-nya bebas apa enggak ini? Ini kan yang ditentukan cuma X-nya, kurang dari 3. Z-nya bebas apa enggak kalau di sini tidak ditentukan? Halo? Kalau kita hanya menentukan nilai X kurang dari 3, Z-nya bebas apa tidak? Z-nya adalah Bebas. bebas. Nah, kalau bebas kan boleh berapa saja. Berarti di sini Z-nya juga bebas. Mulai dari berapa? 0 sampai tak hingga. Kan di situ tidak ada penjelasan. Loh, Pak, di situ X-nya nggak ada penjelasan, Pak. Ya lebih enak lagi. Berarti minta hingga. Kan gitu ya. Kalau nomor 1 tadi kan mulai dari 0. Kalau ini min, tak hingga. Jadi bebas. Kita tentukan aja simbol minta hingga. Ini untuk X yang kurang dari 3. Bagaimana kalau X-nya kurang dari Y yang dimana Z-nya ini tidak tentu. Kalau ini X-nya tertentu. Nah, di sini karena di sini batas yang atas itu Y, X-nya itu bergerak mulai dari berapa? Minta hingga sampai Y, ya kan? Sampai Y, Pak. Berarti Y-nya ini jadi batas kan? Kalau Y-nya jadi batas, ini kan X ya. X-nya bergerak minta hingga sampai Y. Boleh enggak? Boleh kan? Dia menjadi batas Y-nya, tapi kan yang bergerak X-nya. Berarti boleh, nggak perlu diganti. Kalau tadi kan X bergerak 0 sampai X itu nggak boleh. Maka X-nya yang diganti T1 tadi. Nah kalau ini X-nya bergerak mulai 0, 0 boleh, minta hingga boleh. Karena nggak ada penjelasan, kita pakai minta hingga. Minta hingga sampai Y. Bergeraknya X. Sekarang bergeraknya Z. Z-nya dibatasi enggak? Tidak kan? Z-nya enggak dibatasi. Berarti Z-nya ini bergeraknya ya minta hingga sampai tak hingga. Selesai. Apapun isi dari fungsi peluangnya. Iya toh? Bisa dipahami sekarang? Ya? Ada yang tanyakan? Ada yang tanyakan? Tidak ada? Paham ya? X kurang dari Y. Ini fungsi kumulatif. Kenapa kok double? Karena Y bergerak, X juga bergerak. Jadi double. Berarti jawaban untuk A dan B itu juga bagaimana jawaban untuk A dan B? Integral lipat
apa tidak? Kan sampai nanya C aja toh. A dan B nggak ditanya. Oh A ya, A nggak ditanya. B apa A? B ya. B nggak ditanya. Bagaimana untuk yang B? Peluang Y sama dengan 4. Hasilnya apa? Hasilnya apa di sini? Ini hasilnya berupa peluang, fungsi integral atau hanya fungsi peluang saja? Fungsi integral. Ya. Iya, Pak. Iya. Integral terhadap apa? Terhadap I. Terhadap Y. Y. Kenapa? Kok terhadap Y? Kenapa? Yo, ini bahan UAS loh, kok susah. Terhadap X, Pak. Terhadap X, lupa lagi. Kenapa terhadap X? Wah, Soalnya ya. itu batasnya berarti sampai Y sama dengan 4 gitu. Apa alasannya? Karena Y sama dengan 4, Pak. Sehingga Dia diintegralkan terhadap X. Ya, karena X-nya dari karena X-nya bebas. Iya, begitu, Pak. Itu aja. Kan Z-nya 4. Berarti tertentu. X-nya nggak ditentukan, bebas kemana-mana. Kalau bebas kan mulai berapa ya berapa, ya minta hingga sampai hingga. Nah ini fungsi peluangnya X, Z-nya diganti enggak? Diganti, Pak. 4. Diganti 4. Jadi di fungsi itu Z-nya diganti 4 langsung. Tetapi X-nya tetap, X-nya bergerak minta hingga sampai hingga. Bisa dipahami? Iya, Pak. Iya, Pak. Jadi kalau B itu integral 1, karena yang ditentukan hanya satu variabel. Kalau yang C itu integral lipat, karena dua variabel ini sama-sama bebas. Cuma X-nya dalam kondisi sampai Y, tapi Y-nya juga bebas. Jadi integralnya lipat. X-nya kan nilainya banyak kan? X-nya nilainya banyak, Y-nya juga banyak, berarti integral lipat. Kalau ini Z-nya tertentu, X-nya yang banyak, maka di sini integralnya terhadap X. Oke, paham ya? Nomor 3 sudah bisa. Nomor 4 juga sudah cukup. 4 Mau tanya 4. Ya, nomor 4, ada yang tanyakan? 4G. 4G, fungsi peluang X dengan syarat fungsi peluang X dibagi Y dengan diketahui Y sama dengan Y. Gitu ya? Iya, Pak. Fungsi peluang X per Y dengan syarat Y sama dengan Y kecil. Nah ini sesuai dengan aturan teori peluang, fungsi peluang bersatu ini adalah fungsi peluang gabungannya kan. Fungsi peluang gabungan dari apa? Masih ingat enggak di konsep teori peluang? Peluang A syarat B sama dengan apa? Peluang A syarat B sama dengan apa Mbak Fahma?
Apa? FAB per FB. F B, A. F apa? Per F. F Itu apa? F, A. F, A. F F, A gimana sih? A, B, Mbak. F A, B. A, B Per F. per FB. Kalau ditulis dalam bentuk P apa Mbak? Dalam bentuk P. Peluang A Irisan B, per PB, Peluang A irisan B irisan B per peluang B. peluang B. Nah, ini fungsi teori peluangnya, jadi irisan. Kalau di sini A-nya saya ganti ini, B-nya saya ganti ini, kan gitu aja. Iya toh? Ini A-nya, ini B-nya. Berarti gimana ya? Tinggal mengganti aja. Berarti ini adalah peluang ini diiris dengan ini. Ya, pakai pemisalan aja nggak apa-apa. Pemisalan. A sama dengan X per Y. B sama dengan Y sama dengan Y. Kan gitu aja. Hasilnya ini. Pemisalan A sama dengan ini B. Hasilnya ya ini sama persis. Nah, bagaimanakah fungsi irisannya sekarang? A dan irisan B. Fungsi peluang irisan X per Y. X per Y itu ya nilai-nilai X-nya dibagi dengan nilai-nilai Y. Kan gitu kan. Nilai-nilai X dibagi dengan Y. Irisan dengan Y sama dengan Y. Adakah irisannya? Nilai-nilai X per Y, irisan dengan Y yang nilainya sama dengan Y. Peluang irisannya. Kalau yang B, peluang B yang Y sama dengan Y, ini tadi sudah jelas. Tapi sekarang untuk yang ini, peluang A irisan dengan B. Peluang A irisan B itu fungsinya bagaimana? Irisan itu kan bersama-sama toh. Bersama-sama A dan B bersama-sama. Berarti ini bersama-sama dengan ini. Yang isinya nilainya Y. Y kecil. Maka di sini irisannya adalah X. Aslinya kan X per Y kan. Y besar. Supaya kalau ini nilai-nilainya kan misalkan X-nya 3 per 1. Lagi 3 per 2. 4 per 5 dan seterusnya kan banyak ya nilai-nilai yang perperan antara nilai-nilai X dan Y itu kan banyak. Nah yang ini Z-nya tertentu, Z kecil. Misalkan diambil 3 saja Z-nya. Maka di sini ya diambil cuma yang per 3. Semua bilangan yang per 3 berarti di sini irisannya adalah X besar per Y kecil. Irisannya adalah X besar per Y kecil. Sehingga Z-nya ini tertentu. Cuma satu nilai tertentu ya. Z-nya satu nilai. Kalau Y besar itu banyak nilai. Bedakan dengan Y kecil. Y kecil tertentu.